9 filosofi hidup cukup dalam mengatur keuangan rumah tangga. Ala ibu zaman dulu, sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernah tidak ibu merasa uang gajian itu cuma numpang lewat seperti mantan yang tidak tahu diri di hari pernikahan kita? Baru saja masuk ke rekening pagi hari, tapi tiba-tiba sorenya saldonya sudah sisa 2 angka gara-gara godaan keranjang kuning yang berteriak minta di-check-out setiap malam. Fenomena gaya hidup serba cepat dan pamer kemewahan di media sosial saat ini memang benar membuat kita makin pusing mengatur dapur. Padahal, kalau dipikir orang tua kita zaman dulu tetap tenang meski harga beras naik. Sebuah artikel tentang kearifan lokal menyebutkan bahwa rahasia kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada seberapa besar angka di tabungan, melainkan seberapa pintar kita memegang kendali atas keinginan diri sendiri. Pembahasan ini penting sekali buat kita renungkan kembali, supaya kita tidak terjebak dalam lingkaran setan cicilan yang membuat tidur tidak nyenyak dan wajah cepat tua sebelum waktunya. Padahal solusinya sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Filosofi pertama dalam bahasa dan budaya Jawa yang harus kita pelajari adalah gemi, atau sikap hemat yang sangat masuk akal bagi kita yang sering lapar mata saat melihat papan diskon merah di mall. Masalah kita biasanya adalah merasa punya uang banyak, padahal itu cuma uang jatah, bayar listrik dan sekolah anak yang kebetulan belum dibayarkan saja. Contoh nyatanya adalah saat ibu bisa menahan diri untuk tidak membeli daster baru, padahal koleksi di lemari sudah numpuk sampai susah ditutup hanya karena motifnya lucu. Ibu zaman dulu itu sangat tahu bedanya mana keinginan yang cuma sesaat dan mana kebutuhan yang benar-benar mendesak, supaya dapur tetap berasap sampai akhir bulan tiba. Jika kita bisa menerapkan prinsip ini, maka tidak akan ada lagi drama menangis di pojokan kamar saat melihat struk belanjaan yang panjangnya mengalahkan surat cinta masa sekolah dulu. Selanjutnya ada filosofi setiti, yang artinya teliti dan sangat relate dengan masalah hilangnya uang 50 ribuan secara misterius dari dompet tanpa kita sadari kemana perginya. Kita ini sering sekali abai dengan uang receh kembalian pasar yang biasanya cuma kita taruh di atas meja atau terselip di saku celana suami yang mau dicuci. Ibu yang setiti akan mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun itu, bahkan harga seikat bayam pun harus masuk dalam hitungan supaya tidak ada kebocoran anggaran yang membuat kita bingung sendiri. Bayangkan saja kalau setiap hari ada uang 1.000 rupiah yang hilang secara tidak jelas, maka dalam sebulan kita sudah kehilangan uang yang cukup untuk beli deterjen 1 kantong besar. Menjadi teliti bukan berarti pelit, tapi itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai Menteri Keuangan, rumah tangga yang paling diandalkan oleh keluarga tercinta. Filosofi ketiga adalah enggoti ati, atau sikap waspada, terutama di zaman sekarang yang banyak sekali tawaran pinjaman online atau pay later yang bunganya bisa mencekik leher. Masalah ibu-ibu sekarang adalah mudah sekali tergiur dengan kemudahan cicilan 0%. Padahal itu adalah jebakan Batman yang membuat kita berutang untuk barang yang sebenarnya tidak perlu. Ibu zaman dulu sangat anti punya utang kalau tidak benar darurat sekali seperti untuk urusan nyawa atau pendidikan anak yang sangat penting. Contoh logisnya adalah lebih baik kita menabung dulu selama 6 bulan untuk beli mesin cuci daripada langsung bawa pulang hari ini, tapi harus pusing bayar cicilan selama 2 tahun penuh. Kehati-hatian ini akan menjaga kesehatan mental kita agar tetap waras saat menghadapi tagihan bulanan yang datang silih berganti tanpa permisi. Lalu ada filosofi enjogo gengsi atau menjaga harga diri, yang artinya kita tidak perlu ikut-ikutan gaya hidup tetangga yang mungkin memang lebih berada daripada kita. Masalah yang sering bikin dada sesak adalah
Saat melihat teman arisan posting tas bermerek baru di grup WhatsApp, lalu kita merasa harus punya juga supaya tidak malu. Padahal, harga diri seorang ibu itu bukan terletak pada apa yang ia pakai, tapi pada seberapa tenang dan damai suasana di dalam rumah tangganya sendiri. Contoh nyatanya adalah tetap percaya diri datang ke acara kondangan pakai baju lama yang masih bagus daripada beli baju baru pakai uang belanja sembako minggu depan. Gengsi itu kalau diikuti tidak akan ada habisnya, karena di atas langit masih ada langit, dan di atas rumah mewah masih ada rumah yang lebih mewah lagi. Filosofi kelima adalah ngirit, yang sebenarnya adalah seni mengolah sumber daya yang ada menjadi sesuatu yang tetap bernilai tanpa harus selalu keluar uang baru. Masalah kita sekarang adalah sedikit beli, dan kalau ada yang rusak sedikit langsung dibuang, lalu ganti dengan yang model terbaru di aplikasi belanja. Padahal ibu kita dulu sangat kreatif mengubah baju lama menjadi serbet, atau mengolah sisa nasi menjadi kerupuk yang enak untuk camilan anak-anak di sore hari. Contoh logisnya adalah kita bisa menanam cabai atau tomat di pot kecil depan rumah, supaya saat harga bumbu dapur naik, kita tetap bisa santai masak sambal enak. Ngirit itu bukan berarti menderita, tapi itu adalah cara kita menghargai setiap tetes keringat suami yang sudah bekerja keras mencari nafkah dari pagi sampai malam. Kemudian ada filosofi sumeleh atau sikap pasrah yang aktif, yang artinya kita berusaha maksimal tapi tetap tenang menerima berapapun hasil yang kita dapatkan setiap bulannya. Masalah yang sering bikin tensi naik adalah saat kita terus membandingkan pendapatan suami kita dengan pendapatan suami orang lain yang kelihatannya lebih besar. Padahal setiap keluarga punya porsinya masing-masing, dan stres yang berlebihan hanya akan membuat suasana rumah menjadi panas dan tidak nyaman bagi anak-anak. Contoh realitasnya adalah saat harga minyak goreng naik drastis. Kita tidak perlu marah-marah seharian, tapi cukup ubah menu masakan dari gorengan menjadi rebusan atau kukusan yang lebih sehat. Sikap sumeleh ini membuat hati kita lapang dan mencegah kita dari penyakit iri dengki yang bisa merusak keharmonisan hubungan dengan pasangan kita. Filosofi ketujuh adalah orangoyo, yang artinya kita tidak memaksakan diri mengejar sesuatu yang di luar batas kemampuan ekonomi kita saat ini. Seringkali masalah muncul karena kita ingin punya segalanya secara instan, mulai dari renovasi rumah sampai ganti perabotan rumah tangga, hanya karena ingin dipuji orang. Padahal hidup itu adalah lari maraton yang panjang dan bukan lari sprint yang harus cepat sampai ke garis finish dengan nafas yang tersengal-sengal. Contoh logisnya adalah kalau memang anggaran sekolah anak sedang besar, maka rencana liburan mewah harus kita tunda dulu tanpa perlu merasa sedih atau gagal jadi orang tua. Hidup yang tenang adalah hidup yang berjalan sesuai irama kemampuan kantong kita sendiri tanpa harus memaksakan diri agar terlihat hebat di mata orang lain. Seterusnya kita harus punya filosofi celengan ayam atau selalu menyisihkan uang receh untuk dana darurat yang tidak boleh diganggu-gugat kecuali dalam keadaan sangat terdesak. Masalah ibu-ibu zaman sekarang adalah seringkali tidak punya tabungan rahasia, karena semua uang habis dipakai untuk keperluan harian yang sebenarnya bisa dihemat. Ibu zaman dulu sangat sakti dalam urusan menyimpan uang di bawah kasur atau di dalam kaleng biskuit bekas yang jumlahnya kadang bikin kaget saat dibuka. Contoh nyatanya adalah saat tiba-tiba ban motor bocor atau anak butuh buku sekolah tambahan, kita tidak perlu bingung mencari pinjaman ke tetangga karena punya simpanan sendiri. Dana darurat adalah pelampung penyelamat yang akan membuat kita tetap tenang saat badai ekonomi tiba-tiba datang menerjang rumah tangga kita. Filosofi terakhir yang paling sakti adalah syukur atau merasa cukup dengan apa yang ada di tangan kita hari ini tanpa harus menunggu kaya raya
untuk bahagia. Masalah utama yang membuat keuangan berantakan adalah karena kita tidak pernah merasa puas, sehingga selalu ada saja barang yang ingin dibeli setiap kali melihat iklan. Padahal kalau kita mau menoleh ke bawah, masih banyak orang yang untuk makan sehari sekali saja harus berjuang sangat keras di jalanan. Contoh nyatanya adalah dengan mensyukuri sepiring nasi dan tempe goreng hangat yang dimakan bersama keluarga tercinta itu jauh lebih nikmat daripada makan mewah tapi penuh beban pikiran. Rasa syukur adalah magnet rezeki yang paling kuat karena Tuhan menjanjikan akan menambah nikmat bagi hamba-Nya yang pandai berterima kasih atas setiap pemberian sekecil apapun itu. Kesimpulannya, 9 filosofi dari ibu zaman dulu ini sebenarnya adalah kunci waras bagi kita para ibu modern yang hidup di tengah gempuran godaan belanja yang luar biasa. Semua tips tadi bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi soal bagaimana kita mengatur hati dan pikiran agar tidak mudah goyah oleh tren yang datang dan pergi begitu cepat. Memang tidak mudah untuk berubah. Apalagi kalau sudah terbiasa dengan kemudahan akses belanja, tinggal klik sana-sini di layar telepon genggam kita. Tapi percayalah bahwa ketenangan hidup yang sesungguhnya berasal dari kemampuan kita untuk berkata cukup pada hal-hal yang memang tidak kita butuhkan. Mari kita mulai pelan-pelan untuk kembali ke akar budaya kita yang sangat menghargai kesederhanaan dan ketelitian dalam mengelola amanah keuangan yang diberikan pada kita. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.